Baik, selamat siang Pak Roni. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas LA09 dari mata kuliah Operating System. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bagaimana proses kami dalam mengerjakan AOL Assessment, yaitu simulasi time sharing system menggunakan signal dan timers dalam bahasa C. Oke, tanpa basa-basi, perkenalkan nama saya Stefanus Gerard dan rekan-rekan saya ada Delon Tantri, Stephen Gerard Cahyadi, ada Wisnu Opasianus dan juga Azaria Marcelo. Nah, seperti bisa kita lihat di sini bahwa untuk project ini kami menggunakan operating system Ubuntu dengan versi 22.04.5 yang sudah berhasil kami install. Alasannya mengapa kami memilih Ubuntu ini? Karena berdasarkan soal itu kita diminta untuk menggunakan Linux atau Unix dan juga Ubuntu sebagai dasar pengembangan menggunakan operating system yang berbeda dari Windows. Nah, mengapa kami memilih versi 22.04? Kami merasa setelah melakukan beberapa percobaan bahwa versi ini adalah versi paling stabil meskipun dapat dikatakan cukup tua dibandingkan versi terbaru yaitu 2.26.02. Seperti itu. Nah, untuk kedepannya kami akan membuktikannya setelah mendownload Ubuntu versi 22.04, kami memasukkannya menggunakan virtual machine, di mana tujuannya ialah supaya operating system yang sudah kami punya di Windows masing-masing tidak bertabrakan dengan Ubuntu yang sudah kami install. Di sini kami menyiapkan mesin image sendiri yang kami beri nama AOL Operating System dengan setting di mana kami menggunakan disk dari si Ubuntu yang sudah kami install sebelumnya. Seperti itu. Nah, ketika sudah dimasukkan disknya sesuai dengan resource yang terinstall, langkah selanjutnya adalah kita tinggal menjalankan si virtual machine itu sendiri dan tampilannya akan seperti ini. Jika tampilan sudah seperti ini, itu menunjukkan bahwa sekiranya Ubuntu operating system sudah terinstall dengan baik dan berhasil dijalankan pada virtual machine yang sudah kita buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan tunjukkan environment development yang akan kami gunakan. Nah, terlihat output GCC Ubuntu 11.4.0. Ini membuktikan GCC sudah terinstall dengan sempurna. Kenapa kami pilih GCC bukan compiler lain? Ada 4 alasan. Pertama, soal secara eksplisit menyebutkan install GCC or another C compiler. Jadi, GCC adalah pilihan yang langsung sesuai instruksi. Kedua, GCC adalah kompiler resmi dan paling standar di Linux. Sudah digunakan sejak 1987 dan menjadi backbone dari hampir semua software Linux. Ketiga, GCC mendukung penuh semua fitur C yang kami butuhkan, seperti Sigection, Set Timer, dan Post POSIX standard library yang menjadi inti dari program kami. Keempat, GCC gratis, open source, dan tersedia langsung di repositori Ubuntu. Tinggal satu perintah apt install langsung bisa digunakan. Di sini terlihat dua file hasil kerja kami. AOL kelompok 8 yang merupakan source kode bahasa C dan AOL kelompok 8 yang merupakan hasil compile atau program yang siap dijalankan. Sekarang, saya buka source code menggunakan Nano. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kami pakai Nano bukan VS Code atau Dev C++? Ada 3 alasan. Pertama, Nano adalah text editor yang berjalan langsung di terminal Linux tanpa perlu install apapun. Ini menunjukkan bahwa kami benar-benar bekerja di lingkungan Linux native. Kedua, mengharuskan proyek dikerjakan di Linux, sedangkan VS Code dan Dev C++ identik dengan Windows. Ketiga, penggunaan Nano lebih mencerminkan cara kerja developer sistem operasi yang sesungguhnya, langsung di terminal tanpa GUI tambahan. Ini sangat relevan dengan mata kuliah OS yang mempelajari interaksi langsung dengan sistem. Sekarang saya akan jelaskan struktur kode program kami.
Di bagian atas terdapat include header files. Kami menggunakan signal.h untuk fungsi signal, c/time.h untuk timer, unistd.h untuk fungsi POSIX standar, dan string.h untuk manipulasi string. Semua ini adalah library standar C di Linux, bukan library simulasi proses yang dilarang soal. Ini adalah struktur data proses yang kami buat sendiri. Setiap proses simulasi punya PID sebagai identifikasi, nama proses, burst remaining yang menunjukkan berapa kuantum CPU yang masih dibutuhkan, completed sebagai flag penanda selesai, dan total run untuk mencatat total kuantum yang sudah dijalankan. Mengapa kami pakai struct? Karena soal melarang penggunaan library simulasi proses seperti for. Jadi kami mensimulasikan proses sendiri menggunakan struct. Ini murni implementasi manual sesuai requirement soal. Di sini adalah inti dari program kami, seek action, yang mendaftarkan timer handler sebagai fungsi yang dipanggil otomatis setiap seek alarm diterima. Kami pilih seek action bukan signal biasa karena seek action lebih aman dan memberikan kontrol lebih terhadap perilaku signal. Ini adalah best practice di pemrograman sistem. Untuk timernya, kami menggunakan set iTimer dengan parameter iTimer real. Timer ini mengirim seek alarm setiap 500 milidetik secara berulang. Inilah yang kami sebut time quantum. Jadi alurnya, timer berjalan 500 ms. Seek alarm dikirim, timer handler dipanggil, context switch terjadi, timer mulai lagi, dan berulang terus sampai semua proses selesai. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan program kami berjalan. Kita pertama cara compile dulu ya. Oke, jadinya itu di sini itu perintah ini terdiri dari 4 bagian. GCC memanggil compiler, dash O menentukan nama output, AOL underscore kelompok 8 adalah nama program hasil compile kita, dan AOL underscore kelompok 8 titik C adalah source code yang dikompilasi. Tidak ada error, berarti kode kami synthetically dan semantically benar. Terus titik slash di depan artinya jalankan program yang ada di folder ini. Di Linux berbeda dengan Windows yang bisa kita langsung klik file exe. Kita perlu menunjukkan lokasi program secara eksplisit. Oke, di sini program menampilkan header informasi, algoritma round robin, mekanisme seek alarm, dan juga set timer. Quantum 500 milisecond juga. Lalu status awal 5 proses, semuanya ready kecuali P1 text editor yang langsung running. Terus setiap 500 milisecond, seek alarm diterima dan context switch terjadi. Pada titik 1, P1 text editor itu selesai satu kuantum, berganti ke P2 web browser. Perhatikan kolom sisa burst berkurang satu step giliran. Nah, ini mensimulasikan CPU burst time di OS nyata. Terus ketika sisa burst 0, proses ditandai selesai dan dilewati oleh scheduler. Diakhiri semua 5 proses selesai dalam 14 context switch total. Oke, setelah kita mendemonstrasikan program yang sudah berjalan di operating system ini, sekarang saya akan menghubungkan program ini dengan teori operating system yang sudah kita pelajari pada sesi-sesi sebelumnya. Pertama, time sharing system di OS itu nyata seperti Linux atau Windows. CPU hanya satu, tapi bisa menjalankan ratusan program sekaligus. Caranya ialah dengan membagi waktu CPU ke setiap program secara bergantian, sangat cepat sehingga terasa berjalan bersamaan. Program kami mensimulasikan mekanisme round robin dengan kuantum masing-masing 500 milisecond. Yang kedua, membicarakan mengenai round robin scheduling adalah algoritma penjauhan yang paling adil. Setiap proses mendapat giliran yang sama tanpa ada yang diistimewakan. Di program kami, fungsi find text process itu mengimplementasikan round robin dengan mencari proses berikutnya yang belum selesai secara berurutan melingkar atau looping. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga sampai kelima. Ketiga, hardware timer interrupt. Di OS nyata, ada hardware timer yang mengirim interrupt ke CPU setiap time quantum habis, memaksa CPU berhenti dari proses yang sedang berjalan dan pindah ke proses berikutnya. Program kami mensimulasikan ini dengan seek alarm dari set timer. Signal adalah software interrupt yang bekerja dengan prinsip sama. Keempat, context switch.
ketika timer interrupt terjadi, OS menyimpan semua state proses lama seperti register dan program counter, lalu memuat state proses baru. Di program kami ini disederhanakan dengan memindahkan current underscore IDX dan mengupdate struct proses yang cukup untuk mendemonstrasikan konsepnya. Lalu yang kelima adalah justifikasi penggunaan tools. Di sini tuh kami menggunakan Nano karena berjalan native di terminal Linux tanpa GUI tambahan, relevan dengan konteks OS. Nah, kami juga menggunakan bahasa C karena memiliki akses langsung ke sistem call seperti seek action dan set it timer yang tidak tersedia di bahasa tingkat tinggi seperti Python atau Java. Dan kami menggunakan GCC karena merupakan compiler C standar di Linux sesuai instruksi soal yang diberikan. Sebagai kesimpulan, program kami berhasil memenuhi semua learning outcomes yang diberikan, yaitu apa aja? LO3 memahami desain OS melalui implementasi time sharing, dan LO4 demonstrasi pemrograman yang berinteraksi langsung dengan OS melalui signals dan timers. Terima kasih sudah menonton, Pak. Semoga bermanfaat dan hidupmu sehat selalu dan sukses selalu.